adalah orang yang dikirim Tuhan buat saya. Setiap kali saya nemuin kesulitan, Om pasti akan selalu ada buat saya. Lo kenapa teriak? Nah, lo kenapa teriak? Pak, saya bayar mahal-mahal di bioskop ini untuk mendapatkan kenyamanan, bukan dengerin suara gembel pada tertawa. Elonya aja yang bego, mau-maunya disuruh sama orang tolol kayak dia. Udah, lanjutin nonton filmnya. Itu aja. Yang ini? Ini aja, Kak. Oh, ini. Apaan? Perempuan gila. Di rumah lu nggak pernah diajarin sopan santun ya? Jelek. Lo yang nggak pernah diajarin sopan santun. Lo kayaknya dibesarin di kebun binatang ya, nggak punya hati. Hati-hati lo ya kalau ngomong. Lo yang harus hati-hati. Mbak, yakin mau nikah sama orang kayak gini? Dia ini orangnya nggak bakalan pernah bisa menghargai orang lain. Ntar kalau lo udah jadi istrinya juga lo nggak bakalan pernah bisa dihargai sama dia. Tangan cowok cuma buat pukul cowok. Udah, Nick, mendingan kita pergi aja dari sini. Jangan macam-macam sama kakak gua ya. Ada gua nih di sini. Berani-beraninya cewek gila itu ngomong di depan kamu. Kenapa sih? Di dunia ini ada cewek nyebelin kayak dia. Dan juga, kenapa dia diciptain di dunia ini? Niko, kamu tuh nggak boleh terlalu benci sama orang. Nanti akhirnya kamu jadi jatuh cinta sama dia. Nggak mungkin, Cak. Aku nggak mungkin suka sama dia. Karena dia bukan tipe aku. Tipe aku tuh seperti kamu, Cak. Tapi Nik, gimana kalau suatu saat kamu ketemu cewek yang tipenya percis banget kayak Caca? Apa kamu juga bakal jatuh cinta sama dia? Nggak. Karena aku yakin, di dunia ini, cewek yang tipenya seperti kamu, itu cuma satu, yaitu kamu. Nik, kamu lagi emosi, nggak usah nyetir ya. Sini aku aja. Makasih ya, Cak. Karena kamu udah mau menjadi pendengar aku. Aku sayang sama kamu. Syah, Kak, hati-hati dong. Lo kenapa sih? Ini mobil orang bukan mobil kita. Tuh cowok tuh nyebelin banget, tau nggak? Harusnya dulu gua nggak perlu nolongin dia, biar dia mampus sekalian. Lo masih ngomongin cowok itu? Tuh cowok tuh kayaknya dibesarin sama gorila, makanya jadinya nyebelin kayak gitu. Malah tadi dia mau nonjok gue lagi. Syah, dulu gue pernah punya temen. Dia benci banget sama satu orang cowok. Lama-lama malah disuka sama cowok itu. Hati-hati lo. Maksud lo gue bakalan jatuh cinta sama dia? Ih, amit-amit. Emangnya cowok kayak apa sih, Kak, yang bisa bikin kakak jatuh cinta? Cowok idaman gue, cowok yang bisa merhatiin gue 100% dan bisa nerima gue apa adanya. Cak, sekarang kamu percayakan sama aku bahwa aku benar-benar cinta sama kamu. Aku percaya banget sama kamu, Nick. Aku juga percaya kalau kamu bakal ngasih mobil-mobilan kayu itu. Ya kan? Kenapa, Nick? Apa ada yang salah dengan permintaan aku? Enggak, Cak. Apapun yang kamu minta, akan aku kasih. Termasuk mobil-mobilan itu.
Apapun yang kamu minta, akan aku kasih. Termasuk mobil-mobilan itu. Enggak, Cak. Mobil-mobilan itu nggak ada artinya buat kamu. Tapi mobil-mobilan itu sangat berarti buat aku. Aku janji, aku nggak akan kasih mobil-mobilan itu untuk siapapun. Halo, Pak. Telepon polisi. Di kamar saya ada pencurian. Iya sayang, ada apa? Cak, aku dapat musibah, Cak. Musibah apa, Nick? Kamar aku ada pencuri. Terus semua barang-barang aku diambil Dan kenapa, Niko? dan mobil-mobilan itu juga ikut dicuri. Aku nggak peduli barang-barang apa yang diambil, tapi ini mobil-mobilan itu. Padahal aku berniat ingin memberi mobil-mobilan itu untuk kamu. Nggak apa-apa, Nick. Kamu gak usah sedih lagi ya. Bagaimana aku nggak sedih? Aku nggak bisa memberi apa yang diinginkan wanita yang aku cintai. Nggak apa-apa kok, Nick. Yang penting kamu selamat. Dengan kamu selamat aja udah bikin aku senang banget kok. Ya, udah kamu sekarang gak usah sedih ya. Aku bisa selamat gara-gara kamu, Cak. Makasih ya, sayang. Dit. Si Andre kenapa sih? Emangnya kenapa, Kak? Nggak, dia aneh banget hari ini tinggal aku ya. Hah? Kak Andre kenapa emangnya? Dia dari tadi ngikutin gue terus. Kemanapun gue pergi dia ngikutin terus. Kayak anak bebek. Oh, Kak Andre tuh cinta sama kamu, Kak. Kenapa lo senyum-senyum? Ah, enggak. Gue dijanji sama Kak Andre. Nggak bakalan ngomong ke kakak. Woi, jawab dong. Kak, sebenarnya yang sakit jiwa itu kakak. Harus cariin dokter jiwa. Sini nggak lo?
Maaf kak, nggak sengaja. Sini deh, biar aku benerin. Nggak usah. Biar gue bawa ke penjualnya. Niko sayang. Niko. Niko. Nik. Aku tahu betapa berartinya mobil-mobilan kayu itu buat kamu, Niko. Cuma benda itu yang bisa bikin kamu tenang. Iya, ini semuanya barang-barang antik. Umurnya paling muda tuh 100 tahun deh. Nah, ini juga nih semuanya nih. Ada apa, Neng? Maaf, Pak. Ini mobil-mobilannya rusak. Coba lihat. Oh, ini sih perkara gampang. Tunggu sebentar ya. Sebentar ya, Neng. Nah, selesai deh, Neng. Kembali ke asal kan, Neng? Makasih banyak ya. Iya, iya. Saya permisi dulu, Pak. Ya, hati-hati di jalan ya, Neng ya. Permisi, Mas. Numpang nanya, tahu toko Jayus nggak? Oh, toko Jayus. Iya. Mbak lurus aja. Tokonya ada di sebelah kanan, Mbak. Oh, sebelah kanan. Oh ya, terima kasih ya. Iya, Mbak. Loh, itu kan mobil-mobilannya Niko. Niko bilang mobil-mobilannya dicuri orang. Tapi gimana bisa ada di tangan cewek itu? Jangan-jangan dia pencurinya. Hei.
dia pencuri. Hei! Dari mana lo dapet mobil-mobilan itu? Tadi yang cowok, sekarang ceweknya. Mau ngapain sih mereka? Kenapa? Lo juga mau mobil-mobilan ini? Kenapa nggak lo tanya aja sama cowok lo sendiri? Deh. Cincin itu? Saudara Niko, saya tidak meragukan kemampuan perusahaan Anda membangun dan mengembangkan usaha perhotelan itu. Tapi satu hal, di lahan tempat yang akan dibangunnya hotel itu, ada sebuah bengkel kecil yang belum dibebaskan. Bengkel itu akan sangat mengganggu keseluruhan rencana pembangunan hotel. Benar Pak Niko, kami tidak yakin bisa menginvestasikan dana kami selama masih ada lahan yang belum dibebaskan. Bapak-bapak, ibu-ibu, tenang saja, jangan khawatir. Lahan itu akan segera dibebaskan. Kami akan meninvestasikan uang kami bila semua lahan telah dibebaskan. Semuanya, kami permisi dulu. Pak, Selamat siang. Pak, tunggu dulu Pak. Pak, dengarin penjelasan saya Pak. Pak, Bu, Pak. Nah, ini semua gara-gara kalian. Kalian gagal merebut lahan itu. Investorku jadi ragu untuk menawar sahamnya. Kalian bisa kerja nggak sih? Maaf Pak, kami janji kami akan coba untuk usahakan kembali Pak. Nggak usah, biar saya aja yang ngurus sendiri. Mulai besok, kalian tidak perlu kerja lagi. Karena kalian sudah saya pecat. Kamu, taruh. Niko, Ada apa lagi sih, Ca? kamu bilang mobil-mobilan kayu itu dicuri kan? Soal itu, karena aku udah bilang ke kamu, Ca. Terus kenapa mobil kayu itu bisa di cewek itu? Cewek yang mana? Cewek yang mana lagi, Nick? Cewek yang kamu cium, cewek yang dapat cincin itu. Kenapa kamu nggak tanya sama dia? Udah, dan dia bilang aku harus tanya langsung ke kamu. Pertama, dia punya cincin, dan sekarang dia punya mobil-mobilan kayu itu. Sebenarnya kamu ada apaan sih, Nick, sama dia? Astaga, Caca. Kenapa sih, Ca? Yang ada di kepala kamu tuh cemburu, dan cemburu. Maaf, Ca. Aku sekarang udah gak ada waktu lagi. Karena masih ada yang harus aku kerjain. Oke. Jadi buat kamu sekarang Caca udah gak penting. Yang ada di otak kamu tuh cuma kerja, dan kerja. Semua penting kecuali Caca. Oke, Nick. Terserah kamu deh, Nick. Ca, tunggu, Ca. Alah, lebih penting urusan bengkel itu kok. Duh, gue di daerah mana nih? Nyasar kali gue. Tunggu! Tunggu! Kenapa lo nyasar lagi? Mau minta tolong lagi? Minta tolong? Bercanda lu ya? Siapa juga yang mau nolongin lo? Enggak banget. Tapi asal lo tahu ya, sepanjang jalan ini tuh sepi banget dan gak bakalan ada orang yang bisa lo mintain tolong. So, bye-bye. Bau masakan apaan nih? Enak banget.
numpang tanya, Bengkel Firman, Jalan Delima Raya nomor 10 di mana, Mas? Di sana, Mas. Udah. Saya bilang lemparin gue udang. Siapa yang lemparin gue udang? Jatuh dari langit kali. Kasian juga sih dia. Kayaknya dia alergi udang deh. Mukanya sampai merah begitu. Pasti gara-gara bakwan udang gue yang tadi. Salah juga sih gue. Mana mobilnya jauh lagi. Tolongin nggak ya? Mau ikutan ke mobil nggak? Buruan. Lu bisa megang payung gak sih? Gue yang megang dah. Enggak, orang ini payung-payung gue. Lo udah gue pinjemin payung, udah gue tolongin, masih aja ngelunjang. Tapi lu gak bisa megang payung. Apaan sih lo? Kok tarik-tarik sih? Apaan sih? Ini. Payung gue! Payung gue! Dasar lo tahu diri! Udah ditolongin bukannya terima kasih! Ih! Tau gitu gue gak usah tolongin dia, biar aja dia kehujanan! Orang kaya gak tahu diri! Aduh, gue gak bawa kotak peralatannya lagi. Tapi masih untung sih, karena hari ini gue gak ketemu sama cowok pembawa sial itu. Coba kalau ketemu, pasti gue bakalan sial seharian. Ini gue telepon Andre. Halo Andre, mobil gue mogok. Gue di Jalan Sasak, lo di mana? Ya berarti deket dong. Yaudah, cepetan kesini ya, buruan. Yaudah, cepetan ya. Yuk. Norak banget sih, baru pertama kali megang klakson ya. Ya ampun, sial banget gue hari ini bisa ketemu lo. Dosa apa sih yang gue perbuat hari ini? Sampai-sampai gue bisa ketemu lo. Tiap kali gue ketemu lo, gue pasti kena sial. Dan rencana gue berantakan. Ngaca dong, tampang lo tuh yang bikin gue selalu sial. Dan sekarang mobil gue mogok juga pasti gara-gara gue ngeliat tampang lo. Mobil lo nih mobil lo udah gak pantas di jalanan. Lebih baik mobil lo taruh di museum. Mobil lo tuh yang pantasnya di tong sampah.
rupanya bengkel yang ngerusak rencana pembangunan hotel baru gua. Ini mah akan segera gue beresin. Ini pasti kesialan pertama gua gara-gara gua ketemu nenek Siri tuh. Ngapain tuh orang kesini? Hei kamu, siapa pemilik tempat ini? Lu nggak dengar ya? Siapa pemilik tempat ini? Kenapa? Jadi, siapa pemilik tempat ini? Bokap gua. Punya bokap gua. Gua mau ketemu bokap lo. Isinya duit semua nih. Ayo masuk. Mana bisa gue bikin perjanjian sama orang cacat gini? Pasti hasilnya cacat hukum. Jadi gimana? Lo mau ngomong apa sama bokap gua? Gue mau beli rumah dan bengkel ini dengan harga 4 kali lipat dan gue bayar cash. Tapi dalam keadaan bokap lu seperti ini, gue nggak bisa untuk membuat perjanjian jual beli. Maaf. Tunggu. Gini aja. Kita bikin perjanjian baru. Bentar. Ini surat tanah dan bangunan bengkel ini. Surat-surat ini lengkap. Tapi dalam keadaan bokap seperti ini, itu tidak memungkinkan untuk kita jual beli. Gua naik lagi satu-satunya. Lu cuma butuh cap jempol bokap gua jadi saksinya. Gimana? Setuju nggak? Ini surat jual belinya. Gua hanya butuh cap jempol bokap lo dan tanda tangan lo. Senang bekerja sama dengan Anda. Dengan duit ini, lu bisa bawa bokap lu berobat dan lu punya kehidupan yang lebih baik. Permisi. Gue gak pernah mimpi sama duit sebanyak ini. Maaf, Pak. Kayaknya duit ini mau aku pakai sendiri. Udah capek kerja di bengkel. Kerja keras tapi nggak ada duit. Tetap aja miskin. Tidak apa-apa.
Syah, lo tunggu sini ya. Gue mau kesana dulu. Lu kalau jalanan pakai mata dong. Elonya aja yang meleng. Mobil lo. Jadi dimasukin museum nggak? HP gue. Duh, ketinggalan lagi. Lo sengaja kan? Kok kayak gitu lagi? Pede banget lu, narsis lagi. Gua nggak pernah suka sama cewek kayak lu ya. Cewek kayak gimana tuh maksud lo? Denger ya. Lo udah beberapa kali nyoba nyolong gue. Diem lu ya. Lo yang diem. Lo tuh kurang ajar, sombong, belagu, manja. Apaan lu? Lepasin. Lu bisa nggak ngajarin dia jadi cewek? Cepat, hancurkan bengkel itu. Tunggu apa lagi? Hancurkan bengkel itu. Baik, bos. Papa kenapa? Papa pasti pengen ngomong sesuatu. Papa tuh lagi panik dan gue pengen tahu apa yang pengen diomongin sama Papa. Dito mana sih? Dito! Kok dia nggak nyaut ya? Harus kan dia jagain Om Firman. Dia kan tahu kita ada kerjaan di luar. Kok dia malah pergi? Dito! Tuh Dito, nih kebiasaan deh kalau pergi nggak pernah bilang. Papa jangan khawatir ya. Paling Dito main ke rumah temennya kali ya. Papa. Kenapa kalian masih di rumah ini? Hah? Lo semua siapa? Enak aja ini rumah gue, main asal masuk aja lo. Dasar nggak tahu diri lo. Sudah dapat uang banyak, masih nggak mau keluar juga lo. Lo ngomong apaan sih? Lu jangan pura-pura bego ya. Tanah dan bengkel ini udah dijual ke bos gua. Ngerti lo? Nggak mungkin. Nih suratnya. Jelas kalian. Ayo cepat keluar. Jangan kurang ajar. Dan sekarang sebutin siapa bos kalian. Kasih tahu aja. Bos kami pemilik Hotel Prabu. Non, ada apa Non? Saya mau ketemu sama pemilik hotel ini. Sudah janji belum? Hah? Janji? Emang harus pakai janji? Ribet banget sih. Non, kalau belum ada janji, nggak bisa Non. Non silakan keluar. Keluar! Ayo keluar! Gue lebih pinter daripada lo. Bleh. Pak. Itu Pak, cewek tadi kok bisa masuk Pak?
banget hilangnya. Kemana ya? Kita balik aja ke pos. Ngapain lu di sini? Ya lo ngapain di sini? Yang berhak nanya tuh gua. Lu ngapain di kamar mandi cowok? Cewek gila. Bisa diem gak sih lu? Lo lagi. Ini pasti pertanda gue bakalan sial seharian. Ih, dasar makhluk jadi-jadian. Lu tuh yang makhluk jadi-jadian. Pasti sekarang gue gak mungkin bisa ketemu sama pemilik hotel ini. Semua ini gara-gara gue ketemu sama si pembawa sial itu. Syah, gimana lo udah ketemu sama pemilik hotel itu? Belum. Gue udah nungguin di hotel sampai sekretarisnya pulang dan dia gak nongol-nongol juga. Gimana? Dito udah ada kabar? Gue sih udah nanya sama teman-temannya, tapi nggak ada yang tahu. Tapi lo tenang aja Syah. Gue udah nyuruh semua temen gue buat nyari Dito. Permasalahannya sekarang, perjanjian itu gimana? Perjanjian itu sama sekali nggak sah. Orang dengan keadaan cacat kayak bokap gue dan anak yang belum cukup umur nggak bisa bikin perjanjian apapun. Tapi gue harus tetap ketemu sama pemilik hotel itu. Gue pengen ngomong dulu baik-baik sama dia. Kali aja dia bisa ngerti dan berubah pikiran. Jadi kita kan nggak perlu ribut-ribut pakai polisi, apalagi sampai ke pengadilan segala. Semua proposal udah dibawa? Sudah, Pak. Ayo. Stop. Kamu lagi? Mau apa sih kamu? Pak, saya minta tolong banget. Saya harus ketemu sama pemilik hotel ini. Rumah dan harta kami satu-satunya sebentar lagi akan dihancurin. Sekarang aja saya bingung, saya harus berteduh di mana. Bapak saya sakit. Saya juga bingung dia harus dibawa kemana. Saya benar-benar minta tolong, Pak. Kasihan kamu, Non. Tapi sayang, pemilik hotel ini baru saja keluar. Bapak tahu kemana dia pergi? Kalau nggak salah, tadi sekretarisnya bilang mereka mau ke tempat pameran, Non. Makasih ya, Pak. Ya, mari, Non. Makasih banyak. Ya, halo. Sini gue. Aduh. Ya, halo. Pak, akan segera saya bereskan. Iya, Pak. Semua akan terlaksanakan. Ya, selamat siang. Lo lagi. Lo buta ya? Lo nggak ngeliat ada CD di depan mata lo? Cewek gila, itu bukan salah gua. Itu salah lo. Karena lu nggak bisa jaga barang lu sendiri. Asal lo tahu ya, gue beli CD ini mahal banget. Oke. Nih, gue ganti. Nih, gue ganti nih. Nih. Gue nggak butuh duit lo. Terus mau lu apa? Mau lu apa? Hargain gue, hormatin gue. Hormat! Yuk! Hormat. Gap! Gap! Was lo. Nyebelin banget sih lo. Ih. Pak. Maaf, saya pengen nanya. Pemilik hotel ini udah pulang? Belum, Non. Sebaiknya tunggu aja.
kalau mau parkir kendaraannya di sana, non. Oh, iya ya. Kumat lagi deh ini mobil. Pak, tolong bantuin dorong ya. Pak Muklis, tolong bantuin nih, mogok. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Cewek gila. Siapa yang suruh lu naruh box busuk ini di sini? Elonya aja yang bego. Makanya kalau jalan tuh matanya dipakai, jangan asal nyelonong aja. Ih! Non, orang yang kamu cari itu dia. Maksudnya apa sih, Pak? Orang yang baru saja kamu ajak buat tengkar tadi. Dialah pemilik hotel itu, Non. Hah? Niko? Mana mungkin dia mau balikin bengkel gue. Tiap kali ketemu pasti gue teriakin, gue sumpahin, gue maki-maki. Aduh. Oh iya, dia dulu pernah tanda tangan surat utang waktu dia habis nyium gue di puncak. Hei, Non. Mau kemana, Non? Apa-apaan nih? Siapa yang suruh lu masuk? Lo yang beli bengkel gue. Itu bengkel punya lo? Gue mohon banget sama lo, please balikin bengkel gue. Cuma itu satu-satunya tempat tinggal gue. Bokap gue sakit, lo pasti udah tahu kan gimana keadaannya. Jadi please banget balikin bengkel gue. Bengkel lu udah gue beli dengan harga 4 kali lipat dan gue bayar cash. Iya gue tahu setiap kali kita ketemu kita pasti berantem. Tapi sekarang gue bener-bener minta tolong sama lo. Please balikin bengkel bokap gue, ya? Itu bukan urusan gue. Tapi lo punya utang sama gue. Nih, lo punya utang karena lo udah nyolong nyium gue. Nih surat nggak ada artinya.